Oke, kita mulai pertemuan kali ini. Kita akan bahas lagi ya materi-materi yang sudah kita pelajari setelah UTS. Kalau saya rangkum itu ada 5 materi pokok. Yang pertama strategi layout, kemudian inventory management, bagaimana kita mengelola suatu persediaan yang di dalamnya ada just in time, ada MRP, dan juga materi yang terakhir kita bahas adalah SCM, Supply Chain Management. Kita bahas dulu yang strategi layout. Ya, mengapa kemudian strategi layout ini diperlukan oleh sebuah perusahaan? Kita lihat dari tujuan keputusan layout terlebih dahulu, bahwa tujuan utama dari mengapa kita memanage sebuah layout atau tata letak itu adalah untuk membuat tata letak suatu perusahaan bisa lebih efisien dan juga efektif. Tata letak di sini tidak hanya berfokus pada tata letak di dalam suatu pabrik manufaktur saja, tetapi ada tipe-tipe layout yang nanti akan kita pelajari. Ya, bagaimana membuat tata letak dari berbagai aspek yang ada pada operasional perusahaan itu lebih efektif dan juga efisien. Dengan tujuan untuk menumbuhkan daya saing perusahaan. Itu tujuan utama dari keputusan layout. Nah, di dalam layout kita sudah pelajari ada 7 jenis, 7 tipe. Yang pertama adalah office layout, tata letak kantor. Kedua adalah retail layout. Retail dalam hal ini adalah pengecer. Ya, skalanya bisa kecil sampai skala besar. Contohnya apa? Yang kecil ada toko kelontong, kemudian ada juga Indomaret, Alfamart. Sedangkan yang skalanya besar, itu contoh yang paling nyata adalah Transmart, Hypermarket, Superindo, dan masih banyak perusahaan retail yang lain. Intinya retail adalah pengecer, baik skala kecil maupun skala besar. Ketiga, warehouse layout, tata letak dari gudang. Keempat, fixed position layout. Artinya, ya, produk yang diproduksi itu nggak bergerak. Yang bergerak adalah alat produksinya. Contoh yang setiap hari kita lewati itu adalah proyek pembuatan tol. Jadi tol, jalan tol itu sebagai produk, sedangkan alat-alat produksinya yang bergerak, yang mobile. Contohnya ada dump truck, ada eskavator, ada kren, bahan baku itu juga bergerak. Ada tiang pancang, ada semen, ada cor-coran, ya. Jadi produknya itu fix, yang bergerak adalah alat produksinya. Kelima, proses oriented layout. Fokusnya pada proses. Nanti untuk yang proses oriented layout ini biasa juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan jasa. Karena di perusahaan jasa itu cenderung lebih banyak tahapan-tahapan ya yang harus dijalani oleh konsumen. Keenam, work cell layout. Ini pengembangan dari proses oriented layout. Kalau di dalam work cell itu proses-proses tadi dibuat menjadi satu sel. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang hampir mirip prosesnya itu dibuat menjadi satu sel. Sehingga lebih efisien dan juga efektif. Dan terakhir ada product oriented layout. Orientasinya pada produk. Biasa digunakan oleh atau biasa kita lihat ya pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk massal. Contohnya ada mobil, ada kemudian
alat-alat elektronik itu masuknya nanti pada product oriented layout. Ya, fokusnya pada produknya. Jadi yang bergerak itu produk, sedangkan alat produksinya diam. Ini berbanding terbalik atau kebalikannya dari fixed position. Kalau fixed position, produknya yang fix, yang tetap, nggak bergerak. Yang bergerak adalah alat produksi dan juga material maupun bahan baku. Lah, yang product oriented, produknya yang bergerak, alat produksinya yang diam. Baik alat produksi, bahan baku, material, dia yang diam. Jadi produknya yang menghampiri. Maka ini biasa diterapkan pada perusahaan-perusahaan produksi massal, ya. Tadi ada perusahaan mobil, perusahaan elektronik, dan perusahaan-perusahaan massal lainnya, perusahaan biskuit, ya. Nah, kalau kemudian kita klasifikasikan tingkat kompleksitas, tingkat kerumitan dari ketujuh tipe layout tadi, ya kita bisa buat sebuah spektrum bahwa fixed position, ya, itu adalah tipe layout yang paling kompleks. Sedangkan yang berada pada tingkatan medium atau menengah itu adalah proses oriented. Dan yang paling simple, yang paling tidak kompleks, tentu product oriented. Karena produknya yang menghampiri tadi, ya, menghampiri alat produksi. Maka di situ tidak terlalu rumit untuk perencanaannya. Berbeda dengan fixed position. Karena produknya diam, yang harus bergerak adalah alat produksinya. Contoh tol tadi, maka seorang manajer operasional itu harus tahu, ya, kalau misal pakai fixed layout, harus direncanakan material itu datang kapan, material mau diletakkan di mana, karena tentu tempatnya terbatas. Berbeda kalau pakai product oriented. Di situ produknya yang berjalan, ya, yang menghampiri alat produksi. Maka dapat disimpulkan tadi, fixed position itu lebih kompleks dibandingkan dengan product oriented. Kita bahas dulu layout yang pertama tadi, ya, office layout. Nah, kalau kita bicaranya adalah office layout, maka di situ kata kuncinya adalah arus informasi. Jadi di dalam sebuah kantor, itu arus informasi harus lancar. Karena terkait dengan departemen tertentu. Departemen yang sekiranya itu saling berkaitan, maka tata letaknya harus kita dekatkan. Agar tadi, ya, meminimalkan arus informasi. Tidak perlu jauh-jauh, kita sudah bisa berkomunikasi dengan departemen yang saling terhubung. Maka dalam office layout ada analisis yang namanya activity relationship chart. Ini untuk mengidentifikasi departemen-departemen yang saling terkait, yang saling berhubungan. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita identifikasi dulu berapa jumlah departemen yang ada di kantor kita. Dicontohkan di sini, ya, diilustrasikan, di perusahaan ini kantornya itu punya 9 departemen. Dari kantor CEO sampai dengan kantor accounting. Nah, kalau sudah kita identifikasi, baru kita hubungkan keterkaitan antara departemen-departemen ini. Departemen yang saling berkaitan, sangat berhubungan, itu harus kita letakkan secara berdekatan. Ya. Contoh, ya, di sini diberikan kriteria. Kriteria ini juga tergantung dari perusahaan masing-masing. Pensimbolannya bisa berbeda-beda. Kita jelaskan yang ada di contoh, ya.
Untuk simbol A itu artinya absolutely necessary, sangat dibutuhkan. Sampai dengan X itu not desirable, artinya tidak berkaitan sama sekali. Dari sangat berkaitan sampai tidak berkaitan sekali, itu kriterianya. Nah, dari kriteria ini kita masukkan ke dalam chartnya, ya, activity relationship chart. Kita nilai antar departemen ini kriteria hubungannya bagaimana. Contoh, ya, CEO dengan bagian sekretaris. Ya, CEO dan sekretaris. Saya gambar dulu agar memudahkan kita. CEO ini dan sekretaris ini. Kalau secara logika, maka departemen, ya, atau kantor CEO itu harus berdekatan dengan sekretaris, karena dua departemen itu saling berkaitan, saling berhubungan. Maka di sini diberi kriteria A. Absolutely necessary, sangat dibutuhkan, maka kantornya harus berdekatan. Contoh lain, CEO dengan computer service, ya, bagian computer service. Kita nilai apakah penting kantor CEO itu dekat dengan kantor computer service. Secara logika tentu tidak terlalu penting, maka kita nilai. Ya, nilainya adalah U. Unimportant. Karena memang secara logika departemen CEO atau kantor CEO itu nggak perlu secara fisik dekat dengan kantor computer service. Yang kedua adalah retail layout. Tadi tata letak pada perusahaan-perusahaan pengecer, baik skala kecil maupun sampai skala besar. Ya, kita lihat sebentar. Ada contoh, ya, contoh dalam retail layout. Analisisnya disebut sebagai market basket analysis. Kita mengidentifikasi pada perusahaan tersebut produk-produk apa saja yang paling sering dibeli. Setelah itu, yang kedua kita identifikasi juga, ya, produk-produk yang berhubungan dengan produk yang paling sering dibeli. Misal, saya contohkan di suatu perusahaan retail itu yang paling sering dibeli adalah sabun mandi. Ya. Jadi sabun mandi itu sebagai produk yang sering dibeli. Nah, di market basket analysis kita juga mencari kalau konsumen itu beli sabun, barang kedua yang dia beli apa? Oh, misal ternyata setelah dia beli sabun, dia pasti beli pasta gigi. Ya. Maka kedua produk ini secara tata letak bisa kita letakkan pada area-area yang mudah terlihat. Karena produk ini yang paling sering dibeli oleh konsumen di perusahaan retail tersebut. Produk yang sering dibeli, kalau di analisis market basket itu disebut sebagai support factor. Sedangkan produk yang berkaitan dengan support factor itu disebut sebagai confidence. Ya. Ini analisis yang kita gunakan di dalam retail layout. Jadi yang pertama kita cari dulu support factor-nya. Yang kedua kita cari confidence value-nya. Ya, ini support factor. Apa yang paling sering dibeli. Yang kedua kita cari confidence value-nya.
Setelah dia beli suatu produk, dia beli apa lagi yang berkaitan dengan produk yang pertama tadi. Kita kembali ke PPT. Lanjut warehouse layout atau tata letak gudang. Nanti kita bisa ada macam-macam strategi layout ya yang bisa kita gunakan. Ada FIFO, ada LIFO. FIFO artinya first in, first out. Ya, barang yang pertama masuk itu yang pertama juga kita ambil. Pertama masuk, pertama juga keluar. Biasa digunakan untuk persediaan-persediaan barang yang tidak tahan lama. Maka yang kita taruh dulu, maka kita harus ambil untuk kita gunakan terlebih dahulu juga. Karena kalau kita nggak gunakan, itu ada kemungkinan kerusakan pada persediaan tersebut. Keempat, fixed position layout. Tadi ya, posisinya tetap. Posisi apa? Posisi dari produk. Yang bergerak adalah alat produksinya. Contoh tadi ada tol, ada juga pembuatan pesawat. Jadi pesawatnya diam di tempat, yang bergerak adalah alat produksi dan juga karyawan-karyawan yang bekerja. Ya, bukan produknya, bukan pesawatnya yang bergerak. Ini. Kelima, proses oriented layout. Jadi layout yang berorientasi pada proses. Biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan jasa juga. Dicontohkan di sini ya, perusahaan kesehatan, contoh rumah sakit. Maka di situ terkait dengan banyak proses. Satu orang pasien ya, itu orang-orang yang datang ke rumah sakit itu treatmentnya beda-beda. Ada yang sakitnya sakit jantung, ada yang sakitnya sakit luar, ada yang sakit macam-macam. Jadi prosesnya pun juga macam-macam. Rumah sakit harus menentukan ya tata letak dari prosesnya. Kalau pasiennya itu mengeluhkan jantungnya sakit, dadanya sakit, dia prosesnya harus kemana? Kalau hanya lecet-lecet karena kecelakaan, prosesnya harus kemana? Itu harus ditentukan. Ya. Bagaimana membuatnya agar bisa efektif dan efisien? Keenam adalah work cell layout. Tadi ya, work cell layout itu proses oriented yang dijadikan ke dalam sel-sel. Ini dicontohkan. Proses layout, dia pekerjaan-pekerjaan yang sama, belum dikelompokkan menjadi satu sel. Sehingga alurnya berantakan. Ya, alur yang berantakan ini membuat pergerakan tidak efisien. Maka dibentuk menjadi work cell. Agar pergerakannya lebih efisien. Di dalam work cell layout, kita mengenal banyak tipenya. Bisa menggunakan U-shape, ya, bentuknya U, bentuk T, maupun bentuk Z. Namun yang banyak dipakai adalah bentuk U. Ini contoh dari penggunaan work cell layout. Ya, awalnya current layoutnya seperti ini. Jadi materialnya di tengah, kemudian proses-prosesnya itu melingkar. Tentunya ini tidak membuat pergerakan efektif dan efisien. Ya. Berbeda dengan kalau kita buat menjadi U-shape misal.
pergerakannya bisa semakin efisien. Ya. Contoh yang lain. Awalnya, layout awal itu bentuknya adalah line atau garis. Kelemahan dari bentuk produksi line atau garis ini tentu membutuhkan banyak pekerja. Ya, karena prosesnya panjang. Dari 1 misal ke 9 itu lurus. Nah, kalau kita buat menjadi U-shape tadi, ini kita bisa meminimalisir pekerja. Karena dari 1 sampai proses ke 9 ya, itu bisa dikerjakan oleh 3 orang saja. Yang tadinya 4 orang menjadi 3 orang saja. Karena sekarang di U-shape itu sudah bisa dijangkau semua proses-prosesnya. Ya. Dari 1 sampai 9, karyawan itu atau tenaga kerjanya tinggal nengok saja, itu bisa mengurusi proses yang lain. Terakhir, yang ke-7, product oriented. Yang bergerak adalah produknya. Contoh di sini, perusahaan televisi. Ya, televisi. Dia butuh merakit sasis, merakit sirkuit, merakit monitor, hingga kemudian menjadi sebuah TV. Jadi produknya dalam perakitan itu yang bergerak. Sedangkan tenaga kerjanya diam. Alat produksinya diam. Ya. Di perusahaan-perusahaan otomotif pun pakainya product oriented. Ini tadi review tentang materi yang pertama, layout, strategi. Selanjutnya, materi inventory management atau manajemen persediaan. Ya. Mengapa kemudian persediaan ini harus dikelola? Pentingnya apa kok persediaan harus dikelola? Karena persediaan sendiri adalah aset yang paling mahal pada perusahaan. Ya. Persediaan itu masuknya salah satu aset yang paling mahal pada perusahaan. Persediaan biasanya lebih besar, ya, 25% dari total modal perusahaan. Jadi kalau total modal perusahaan itu 100 juta, 25%-nya adalah persediaan. Maka tentu ini aset yang cukup besar dan harus dikelola dengan baik agar kita sebagai perusahaan bisa mencapai tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan. Itu alasan mengapa penting kita mengatur sebuah persediaan. Ya. Manajemen persediaan dan persediaan tentunya berbeda. Persediaan itu bisa berupa bahan baku, bisa berupa item-item yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, bisa berupa barang dagang. Ya. Jadi persediaan ini bukan hanya berfokus pada persediaan dagang saja, tetapi juga bahan baku, material, dan sebagainya. Sedangkan inventory management atau manajemen persediaan itu artinya bagaimana kita bisa memanage tadi, entah itu material, entah itu produk jadi yang akan kita jual. Ya, dari sisi manajemen, kita tahu fungsi manajemen ada POAC, ya, planning,
organizing, affecting, dan juga controlling. Bagaimana kita merencanakan persediaan, bagaimana kita mengorganisir ya, persediaan, bagaimana kita melaksanakan persediaan yang efektif dan efisien. Dan di situ ada juga fungsi manajemen controlling, ya, kita mengontrol tentang persediaan. Klasifikasi persediaan menurut jenis usaha dibedakan menjadi 3. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Tapi nanti kita lebih fokus pada perusahaan manufaktur. Ya, walaupun nanti disinggung sedikit tentang perusahaan dagang. Saya bahas yang penting-penting saja ya. Nah, menetapkan persediaan. Kenapa kita harus menetapkan persediaan yang optimal? Nggak boleh terlalu besar dan tidak boleh juga terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar, itu tentu akan meningkatkan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Entah itu biaya pengiriman, biaya penyimpanan, belum lagi kalau ada persediaan yang rusak. Maka kalau semakin persediaannya banyak, makin beresiko dan juga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Pun demikian, kalau persediaan itu terlalu kecil, nggak bagus untuk perusahaan. Di situ akan timbul yang namanya opportunity cost. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Yang tadinya misal ada permintaan, tambahan permintaan, ya, karena nggak ada persediaannya terlalu kecil, kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sehingga hilanglah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Maka harus ditetapkan bagaimana persediaan yang optimal. Nah, persediaan yang optimal itu bagaimana penentuannya? Salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan konsep EOQ atau Economic Order Quantity. Berapa jumlah persediaan yang harus kita pesan? Ya, pesanan ekonomis dari persediaan yang akan kita beli. Itu yang disebut sebagai EOQ. Maka fokus pengelolaan persediaan itu ada 4 pertanyaan agar bisa optimal. Ya, yang pertama adalah berapa banyak persediaan yang harus dipesan. Kalau pertanyaannya berapa banyak, maka konsep yang dipakai adalah EOQ. Berapa persediaan minimal yang harus disimpan? Itu disebut sebagai safety stock, persediaan cadangan, persediaan pengamat. Kapan sebaiknya persediaan dipesan? Itu disebut sebagai ROP, reorder point. Kalau EOQ itu banyak pesanannya berapa, kalau ROP kapan harus dipesan. Dan terakhir adalah berapa total biaya yang harus dikeluarkan. Itu disebut sebagai TIC, Total Inventory Cost. Nah, dari 4 pertanyaan ini bisa kita pahami juga di dalam grafik. Ya, grafik ini menunjukkan EOQ, safety stock, dan juga ROP. Berapa banyak yang harus kita pesan, kapan harus kita pesan, dan juga berapa persediaan minimal yang harus disimpan. EOQ-nya berapa? Ya, yang harus dipesan berapa? Di sini. Yang harus dipesan adalah 6.013. Jadi persediaan yang harus dipesan itu 6.013. Safety stocknya berapa? 738. Sehingga total persediaan yang ada itu sebanyak 6.751.
penjumlahan dari EOQ dengan safety stock. Itu menunjukkan total persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kapan? Kapan kemudian harus membeli lagi persediaan? Ya, atau yang disebut sebagai ROP, reorder point. Ketika persediaannya masih sisa 1475. Kita tahu, ya, seiring berjalannya waktu, maka persediaan itu akan berkurang. Maka terlihat di grafiknya, ya, semakin turun. Jadi yang vertikal ini menunjukkan unit persediaan, yang horizontal ini menunjukkan waktu. Semakin kita pakai, maka persediaan akan semakin turun. Ya. Taruhlah dari 6.751, di hari kedua menjadi 5.000, hari ketiga menjadi 4.500, dan seterusnya, sampai pada reorder point, ya, 1475. Jadi kalau persediaannya sudah tersisa 1475, maka kita harus melakukan pemesanan lagi. Ya. Ketika persediaan yang kita miliki tinggal 1475, kita harus pesan lagi. Nah, yang 6 hari ini apa? Ya. 6 hari ini namanya lead time. Waktu yang dibutuhkan ketika kita memesan persediaan sampai persediaan itu datang. Kenapa kok kemudian ROP-nya harus 1475? Ya. Kenapa harus 1475? Selain dari perhitungan. Ya, ya karena untuk mengantisipasi tadi, ya, agar persediaan itu tidak terlalu kecil, sehingga proses produksi pun masih bisa berjalan. Kan tadi lead time-nya 6 hari. Ya. Jadi sebelum 6 hari habis, itu harus pesan lagi. Pesannya berapa? 6.013. Maka di sini naik lagi. Ya, naik lagi karena sudah beli 6.013. Digunakan lagi turun. Ketika 1475 beli lagi. Sudah beli, ya, 6 hari kemudian datang lagi. Ya, 6 hari kan di sini. Datang lagi. Maka naik lagi persediaan. Persediaannya dipakai, turun lagi. Siklusnya seperti itu di dalam siklus persediaan suatu perusahaan. Sedangkan 54 hari itu kapan sebaiknya persediaan itu dibeli kembali atau ROP. Ya. Kalau tadi 1475 itu menunjukkan unit, kalau 54 hari itu harinya, periodenya, ya. Interval waktunya. Jadi kita beli persediaan lagi ketika hanya tersisa 1475, atau siklus ini terjadi 54 hari sekali. Tiap 54 hari harus pesan persediaan, ya, sebanyak 6.013. Selanjutnya biaya-biaya yang ada pada persediaan. Ada biaya penyimpanan, biaya pengadaan, biaya persiapan, ada juga biaya akibat kekurangan persediaan. Nanti bisa dibaca sendiri ya, saya jelaskan yang penting-penting saja. Nah, rumus dari EOQ seperti ini. Ya, dan kita juga sudah pernah latihan bersama. Kita langsung masuk ke contoh.
Dicontohkan misal sebuah restoran pizza itu membutuhkan salah satu bahan, yaitu keju. Permintaan keju 1.600 kilo per minggu. Ingat, harus teliti dalam melihat satuan. Dia pakainya minggu, bulan, apa, hari. Biaya pemesanan itu 500.000 per satu kali pesan keju. Biaya penyimpanannya 25% dari harga beli. Harga belinya berapa? 12.000. Maka biaya penyimpanannya adalah 25% dikali 12.000. Kita juga sudah sepakati bahwa 1 tahun itu 52 minggu atau 365 hari. Jadi pakainya yang 365 ya. Karena ada referensi lain yang pakai 360 hari. Nah, dari data-data tadi kita diminta untuk menghitung EOQ, ROP, dan juga biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Maka yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu data-data yang sudah ada pada kasus tersebut. Ya. CIS LD. Kita identifikasi. Cost-nya berapa? Harga dari kejunya berapa? 12.000. Biaya simpannya berapa? 25% dari harga produk. Berarti 25% dari 12.000. Biaya setup. Ya, biaya pesan untuk satu kali pemesanan itu 500.000. Lead time-nya, proses yang dibutuhkan 4 hari. Dan annual demand, ya, permintaan annualnya, karena untuk rumusnya ini pakai hari, maka kita harus rubah dulu. Ya. Rubah dulu menjadi hari. $1.600. Oh, kita rubah menjadi tahun ya. Kita rubah menjadi tahun. 1.600 kg per minggu kita kali 52. Agar yang tadinya satuannya minggu menjadi satuan tahun. Kalau yang diketahui adalah kebutuhan per hari, maka kita kalikan yang 365. Ya. Jadi di dalam EOQ rumusnya itu satuannya adalah tahun. Ini rumus-rumus yang kita gunakan nanti antara satu rumus dan rumus yang lain itu saling berkaitan. Maka langkah-langkah dalam mencari ya EOQ ini harus berurutan. Kalau nggak berurutan susah. Pertama yang harus kita hitung adalah tentu EOQ-nya. Economic Order Quantity-nya. Didapatkan EOQ-nya adalah 5.266. Nah, 5.266 ini akan kita pakai untuk mencari biaya pesan. Nah, rumusnya jumlah memesan dikali biaya pesan per order. Biaya pesannya tadi 500.000. Kebutuhan per tahunnya 83.200. Tinggal kita bagi dengan EOQ-nya. Ya, ini EOQ-nya. Hasilnya biaya pesan itu 7.900.000. Biaya simpan rata-rata persediaan dikali biaya simpan. Biaya simpan itu tadi 25% dari harga. Maka kita cari dulu. 25% dikali 12.000. Sedangkan rata-rata persediaan itu rumusnya EOQ dibagi 2. Ya, 5.266
dibagi 2. Hasilnya 7.900 juga. Langkah yang keempat, kita hitung seluruh biaya variabelnya. Ya, biaya variabel itu terdiri dari tadi, biaya pesan dan biaya simpan. Ini nanti yang membedakan dengan biaya total. Kalau biaya total, itu kita sudah memperhitungkan biaya belinya. Tadi kan kita beli berapa? 83.200 ya kebutuhannya per tahun. Maka dalam 1 tahun total biaya belinya adalah 83.200 dikalikan harga. Harganya 12.000. Hasilnya 998 sekian. Ini bedanya dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel belum memperhitungkan biaya beli. Jadi tinggal dijumlahkan antara biaya pesan dan biaya simpan. Untuk yang alternatif ini, ya, kita tidak perlu pakai. Ini hanya sebagai tambahan informasi kita saja bahwa ada referensi lain, buku lain yang menyatakan biaya total itu harus ditambah juga biaya dari safety stock. Ya. Karena di kasus tadi ini ada persediaan pengaman 50 kilo. Kalau kita pakai yang referensi harus menambahkan biaya simpan, itu kita tambahkan biaya sebanyak 150.000. Tapi untuk UAS nanti, ya kita tidak perlu pakai yang alternatif. Jadi cuma biaya beli ditambah biaya variabel. Sehingga dapat disimpulkan dalam 1 tahun itu biaya yang dibutuhkan terkait dengan persediaan keju 1 miliar sekian. Ini hanya keju, belum susu, belum tepung. Nah, inilah juga yang menjadi kelemahan dari EOKI. EOKI itu hanya bisa memperhitungkan satu jenis material saja, satu jenis elemen saja. Di sini tadi dicontohkan keju. Kalau mau cari persediaan yang ekonomis untuk susu, ya berarti kita harus cari lagi EOKI susu. Kalau kita mau cari tepung, ya berarti kita hitung lagi EOKI tepung. Berbeda dengan MRP. MRP itu sudah memperhitungkan berbagai item yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Misal produknya adalah pizza, maka dalam MRP sudah diperhitungkan juga ya item-item yang berkaitan dengan pembuatan pizza. Ada tepung, ada susu, ada keju, ada pepperoni, ada topping-topping lainnya. Ya, itu sudah diperhitungkan. Sehingga lebih efektif di dalam pemakaiannya. Dan perlu saya garis bawahi juga, perlu Anda ketahui bahwa praktek sebenarnya dalam manajemen persediaan itu perusahaan-perusahaan sudah menggunakan aplikasi komputer. Ya, jadi nggak perlu kita hitung manual lagi. Ya. Yang lebih kompleks itu ada MRP tadi. Aplikasi komputernya tinggal kita input-inputkan. Ya, untuk membuat sebuah produk itu perlu item-item apa saja. Ini. Item-item yang diperlukan itu disebut sebagai bill of material. Ya, misal pizza, produknya pizza, berarti bill of materialnya ada susu, ada keju, ada tepung. Ya. Kalau sudah kita tentukan bill of materialnya, nanti
Dengan aplikasi tersebut kita bisa hitung ya kapan harus membeli persediaan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, yang optimal itu yang berapa, dan seterusnya. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut. Nah, itu yang membedakan dengan MRP. EOki itu biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dagang karena item yang dibeli itu nggak sekompleks seperti perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya. Kalau EOki hanya memperhitungkan satu elemen saja, di MRP lebih dari satu elemen bisa diperhitungkan. Tentu dengan menggunakan aplikasi ya yang menerapkan konsep MRP. Materi selanjutnya just in time. Ini masih ada kaitan dengan manajemen persediaan. Ya, kalau manajemen persediaan memakai EOki, memakai MRP, itu perusahaan masih menimbun persediaan. Jadi masih punya gudang, di gudang itu ada persediaan yang kita miliki. Sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk produksi, sewaktu-waktu ada permintaan yang naik, kita bisa pakai persediaan tersebut untuk meningkatkan output. Nah, kalau just in time adalah pemenuhan persediaan ketika memang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau nggak dibutuhkan, ya bahan baku itu nggak dibutuhkan, nggak perlu dipesan. Hari ini misal mau membuat pizza sebanyak 10.000 pizza, produksi 10.000 pizza instan misal. Maka bahan baku yang dibeli pun sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau di EOki dan juga MRP kan enggak. Masih dikenal yang namanya konsep safety stock ya. Atau persediaan pengaman. Maka makna harafiah dari just in time itu adalah tepat waktu. Ya. Persediaan yang dibutuhkan itu datang tepat waktu, tepat jumlahnya ketika ingin digunakan. Kalau mau produksi 10.000, ya persediaannya yang mendukung produksi 10.000 itu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tidak ada yang namanya penimbunan persediaan. Ya. Maka industriawan Jepang itu mengatakan tidak perlu menimbun bahan maupun komponen di pabrik dalam jumlah besar. Caranya gimana? Agar kita tidak menimbun. Ya menggunakan just in time. Dalam hal ini kita harus berkolaborasi dengan supplier. Kita ajak supplier untuk bekerja sama yang mewujudkan just in time. Jadi kalau persediaan itu hanya didatangkan ketika kita butuh. Kalau nggak butuh, nggak perlu dikirim. Ya. Definisi just in time adalah usaha-usaha untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi, sehingga dapat menghasilkan dan mengirimkan produk ya, tepat waktu untuk dijual. Jadi tidak hanya tepat waktu pada proses input kemudian pembuatan produknya saja, tetapi juga saat dijual, ya, outputnya. Ada dua falsafah penting di dalam just in time, yaitu menghilangkan pemborosan yang pertama, yang kedua adalah menghilangkan ketidakpastian. Karena musuh terbesar dari just in time adalah ketidakpastian. Ketika persediaan itu tidak pasti datangnya, tidak pasti jumlah yang datang, maka bisa mengganggu proses produksi. Karena di sana nggak ada penimbunan persediaan.
Ya, kalau persediaannya nggak ada ya maka otomatis proses produksinya akan terhenti. Berbeda dengan konsep EOKI dan MRP tadi. Ya, di situ masih ada persediaan yang bisa digunakan kalau outputnya meningkat. Nah, tujuan umum dari just in time adalah zero inventories. Karena memang fokus utama dari just in time itu pada persediaan. Ya, zero inventories. Harapannya adalah perusahaan-perusahaan itu tidak lagi menimbun persediaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghemat biaya-biaya yang mungkin muncul. Biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, biaya kalau persediaannya rusak. Ya. Tujuan lain dari just in time ada zero defect. Meminimalisir atau meniadakan cacat produk. Karena cacat produk ini akan bisa mengganggu proses produksi. Ya karena tadi ya perusahaan itu pesan bahan baku itu sesuai dengan yang akan diproduksi. Jadi kalau ada cacat produk, ya outputnya juga nggak maksimal. Maka tujuan dari just in time itu harus zero defect. Mengurangi dan juga meniadakan cacat produk. Kedua tadi, ini sebagai tujuan utama dari just in time, zero inventories. Nggak ada lagi penimbunan persediaan. Zero setup. Yang nggak ada lagi, atau kita meminimalkan setup mesin, mempersiapkan mesin untuk memproduksi. Karena di dalam just in time mendukung kemudian zero handling. Ya, zero handling artinya bahwa sebagian besar proses produksi itu akan diotomatisasi. Ya, digantikan oleh mesin. Karena mesin itu lebih minimal di dalam errornya, berbeda dengan manusia. Manusia itu banyak error, ya human error. Kalau ngantuk bisa error, kalau lapar bisa error. Ya. Kalau mesin kan enggak. Kenapa harus otomatisasi? Untuk apa kemudian ya penggunaan mesin ini? Ya ini berkaitan dengan zero defect yang pertama. Untuk mengurangi cacat produk. Kalau proses produksinya ada error-error, maka kemungkinan untuk ada cacat produk itu juga tinggi. Maka harus diganti oleh mesin yang bisa meminimalkan cacat produk. Zero queues. Ya, zero queues. Tidak ada lagi antrian dalam proses produksi. Ini juga menghambat. Taruhlah misal di dalam proses produksi itu ada 2 tahapan. Yang pertama perakitan, yang kedua adalah pengecatan. Ya. Kalau di dalam prosesnya itu semua barang sudah dilakukan perakitan. Ternyata barang di dalam pengecatan itu belum selesai. Ya. Jadi di situ ada antrian barang yang sudah dirakit tapi belum dicat. Nah ini bisa meningkatkan biaya yang keluar dan bisa mengganggu proses produksi. Selanjutnya zero lead time. Tidak ada lagi lead time. Waktu yang dibutuhkan ketika kita pesan persediaan sampai persediaan itu datang. Karena biasanya just in time itu diterapkan pada kawasan industri. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu sudah ada di dalam suatu kawasan industri. Misal untuk perusahaan pembuatan mobil listrik. Ya. Maka di lingkungan sekitarnya pun ada perusahaan yang memproduksi baterai. Sehingga jarak yang dibutuhkan untuk pengiriman itu semakin cepat. Harapannya agar zero lead time. Nggak ada lagi waktu tunggu. Terakhir adalah zero schedule interruption. Dalam just in time itu juga nggak boleh ada interupsi pada
schedule yang sudah dibuat. Ya, schedule induk yang sudah dibuat. Kalau dalam satu hari outputnya sudah kita jadwalkan 10.000 unit, ya harus 10.000 unit. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Sesuai dengan perencanaan awal, penjadwalan awal. Sehingga tidak ada zero, tidak ada interupsi ya, pada jadwal-jadwal yang memang sudah direncanakan dari awal. Kelebihan just in time yang pertama mengurangi biaya. Tentu karena biaya-biaya seperti penyimpanan, biaya pembuatan gudang, biaya pemeliharaan itu sudah tidak ada. Meningkatkan efisiensi waktu. Ya, karena just in time itu biasa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri, maka pengiriman dari satu supplier ke dalam perusahaan manufaktur itu lebih cepat. Meningkatkan perputaran modal. Ya. Dan juga mengurangi stok yang menumpuk. Karena tadi tujuan dari just in time itu zero inventories, nggak menimbun persediaan. Di antara kelebihan-kelebihan tadi, just in time ini ternyata juga punya kekurangan. Pertama, biaya lain-lain yang lebih tinggi. Ya. Kenapa kok kemudian biayanya bisa lebih tinggi? Untuk persiapan just in time ini tadi harus ada mesin yang handal ya. Karena kita ingin otomatisasi di dalam proses produksi. Maka modalnya juga lebih tinggi, biaya yang harus dikeluarkan di awal tapi. Untuk pengiriman barang itu juga mungkin biayanya lebih mahal karena harus cepat. Dibutuhkan tepat waktu. Kekurangan yang kedua adalah rentan kalau ada kendala pada rantai pasokan. Karena just in time itu sangat tergantung kepada supplier. Ya, kalau suppliernya bermasalah, maka proses produksinya juga bermasalah. Di just in time, memperlakukan supplier itu sebagai mitra. Kita berkolaborasi dengan supplier, bukan sebagai rival, bukan sebagai pesaing. Kekurangan yang ketiga, rentan terhadap perubahan. Karena tadi nggak boleh ada interupsi terhadap jadwal. Ya, kalau ada permintaan yang naik maupun permintaan yang turun, itu bisa mengganggu sistem produksinya. Nah, just in time itu berusaha untuk menghilangkan semua biaya pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah. Kalau prosesnya atau kegiatannya memberi nilai tambah, maka kita tidak perlu menghilangkan, bisa kita hanya meminimalkan saja. Nah, yang masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang menambah nilai, contohnya ada mesin, ya, assembling, atau perakitan maupun finishing, pengepakan. Nah, kalau yang tidak menambah nilai apa? Ya tentunya ada perpindahan persediaan, penyimpanan persediaan, menghitung persediaan, mensortir persediaan. Itu nggak secara langsung menambah nilai dari produk. Maka hal-hal inilah yang harus kita minimalisir. Atau paling ideal adalah kita hilangkan pemborosan-pemborosan tersebut. Walaupun just in time ini tadi mendukung yang namanya otomatisasi, dari yang awalnya tenaga kerja manusia digantikan menjadi mesin, tetapi tidak sepenuhnya ya. Just in time itu menginginkan proses produksinya digantikan oleh mesin semua. Artinya just in time itu mendorong penerapan otomatisasi yang
lebih efektif. Bagaimana kombinasi antara orang dan mesin ini bisa menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Tetapi otomatisasi ini bukan tujuan utama dari just in time. Nah, agar just in time ini bisa diaplikasikan, ya, perlu juga yang namanya continuous process. Proses yang berkelanjutan. Karena untuk membentuk sistem just in time itu perlu waktu yang lumayan lama. Ya, ada proses-proses yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nggak serta-merta hari ini pengen menerapkan just in time bisa langsung aplikatif. Nggak. Karena menyangkut seluruh anggota organisasi, seluruh departemen yang ada pada perusahaan. Implementasi just in time itu memerlukan komitmen dan juga kerjasama dari semua anggota organisasi. Ya. Karena diperlukan waktu dan upaya untuk mengubah budaya perusahaan yang misal awalnya tidak tepat waktu, yang menimbun persediaan, ingin kita ubah menjadi just in time, tidak menimbun persediaan, produksinya tepat waktu. Ya. Tentu itu butuh perubahan yang menyeluruh, dan perubahan menyeluruh ini butuh waktu yang lumayan lama dan harus ada komitmen antar departemen di dalam perusahaan. Kita lihat juga hubungan antara just in time dan total quality management. Kalau just in time itu tujuannya untuk mengurangi pemborosan dan juga memaksimalkan efisiensi dalam rantai pasokan dan juga produksi. Jadi fokusnya pada produksi, ya, input, proses, dan output. Sedangkan total quality management itu fokusnya pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Tidak hanya pada bagian operasional, tetapi juga bagian SDM, bagian keuangan, semua departemen yang ada di dalam perusahaan. Just in time itu hanya fokus pada operasional, ya, pada rantai pasokan maupun produksi. Maka just in time merupakan salah satu elemen yang ada di dalam total quality management. Nah, untuk mengimplementasikan just in time itu diperlukan adanya sistem total di dalam manajemen kualitas, ya, atau total quality management. Harus ada peningkatan kualitas pada seluruh departemen. Karena tadi continuous process itu harus didukung dengan komitmen dan kerjasama dari semua departemen. Nah, di sini ya, untuk mengetahui, misal suatu perusahaan sudah menerapkan just in time, untuk mengetahui seberapa efisien proses produksi dari perusahaan, bisa menggunakan yang namanya MCE, Manufacturing Cycle Efficient, MCE. Ini untuk menghitung seberapa efisien proses produksi dari sebuah perusahaan. Caranya sangat mudah. MCE itu rumusnya sederhana, ya, waktu proses dibagi waktu tenggang dikali 100%. Nah, besaran MCE itu di antara, ya, artinya MCE itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Atau MCE lebih besar itu lebih baik, menunjukkan bahwa lebih efisien. Perusahaan manufacturing yang memiliki MCE 100%, artinya tingkat pemborosan pada tiap tahapan produksinya itu adalah 0%. Kalau MCE-nya 95%, maka tingkat pemborosannya adalah 5%. Jadi MCE itu tingkat efisiensinya. Ya. Kalau mau cari pemborosan, ya tinggal kita kurangkan.
Dicontohkan di sini, manajemen PT baru ingin mengurangi waktu antara pesanan datang, ya, ingin mengurangi lead time-nya. Kita lihat waktu inspeksi, waktu tunggu, waktu proses, move time hingga waktu antri. Untuk menghitung MCE-nya, rumusnya adalah waktu proses dibagi waktu tenggang. Waktu prosesnya mana? Ini 5,4. 5,4. Dibagi waktu tenggang. Waktu tenggang adalah keseluruhan dari komponen-komponen ini. Tinggal kita tambahkan. Ya. Maka hasilnya 11,7%. Besaran MCE mendekati 0, itu artinya tidak efisien. Kita sepakati bersama, kalau MCE-nya di bawah 50%, itu menunjukkan perusahaan tidak efisien. Sedangkan kalau 50% ke atas, itu efisien. Nah, semakin besar, semakin baik. Di contoh yang kedua, MCE-nya 54,5%. Tentu ini lebih efisien dibandingkan dengan kasus yang pertama. Nah, untuk mengetahui tingkat pemborosannya berapa? Ya tinggal kita kurangi 100% dikurangi 54,5%. Itu hasilnya adalah berapa tingkat pemborosannya. Terakhir, materi yang terakhir terkait dengan SCM. Dan ini juga sudah kita bahas di minggu terakhir. Kita harus pahami nanti supply chain dan supply chain management itu dua hal yang berbeda. Ya, supply chain nanti kita bahas lebih lanjut. Supply chain ini. Ya, bahwa supply chain itu adalah jaringan fisiknya. Ya, ini perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya. Ya. Tetapi kalau supply chain management itu bagaimana kita mengatur jaringan fisik ini? Bagaimana agar terkelola dengan baik? Dari supplier ke manufakturer kepada distributor itu pengelolaannya baik. Ya. Itu perbedaan antara supply chain dan supply chain management. Kalau kita lihat alur dari supply chain, itu ada 3 pokok alur. Atau 3 pihak yang terlibat. Yang pertama tentu adalah supplier. Ini supplier. Kedua itu manufaktur yang memproduksi barang. Dan yang ketiga distributor. Nah yang dikelola dari ketiga pihak itu apa kemudian? Yang pertama adalah material, ya. Ini material, informasi dan juga keuangan. Dicontohkan di sini bahwa alur supply chain itu bukan hanya dari supplier sampai dengan customer saja, tetapi bisa sebaliknya dari customer ke supplier. Supplier ke customer, kalau kita lihat dari 3 aspek tadi, finansial, material, dan informasi. Finansialnya adalah invoice, pembayaran. Ya, pembayaran oleh manufakturer terhadap bahan baku yang dibeli. Materialnya apa? Ya bahan baku, komponen. Ya, bahan baku dan komponen ini menjadi material yang dibutuhkan oleh manufakturer. Sedangkan produk jadi, ini adalah yang dijual oleh distributor setelah manufakturer memproses bahan yang belum jadi menjadi bahan jadi. Itu kalau alurnya dari supplier ke customer. Sebaliknya kalau dari customer ke supplier, dilihat dari 3 aspek tadi,
maka bisa bentuknya adalah pembayaran. Dari toko retail, ini membayar produk jadi dari distributor. Ya, materialnya bisa berupa retur, recycle maupun repair. Dari distributor, misal ada produk-produk yang cacat, bisa dikembalikan, ya, diretur. Di manufakturer ada yang produk yang cacat, bisa dilakukan recycle. Dan yang terakhir, aspek informasi, yang bisa berupa order, ramalan. Karena bagian retail ini adalah bagian yang paling dekat dengan customer. Dia sebenarnya lebih mengetahui ya selera-selera konsumen yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka informasi-informasi terkait dengan selera, terkait dengan ramalan-ramalan permintaan, ya, itu bisa didapatkan dari retail dan juga toko. Tentunya bisa dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan survei. Tujuan dari supply chain adalah untuk memaksimalkan keseluruhan nilai. Nilai apa? Nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisa meningkat, bisa maksimal itu ketika kinerja dari perusahaan juga meningkat. Kinerja perusahaan meningkat itu kalau penjualannya meningkat. Penjualan meningkat itu kalau pengelolaan dari supply chain-nya bagus. Ya, jadi tujuan utamanya untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Ada yang namanya supply chain surplus. Ketika pendapatan ya atau customer value itu lebih besar daripada supply chain cost, ya. Jangan sampai customer value atau pendapatan perusahaan itu lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Maka di situ terjadi kerugian. Ya, harus pendapatan perusahaan lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Ada dua tantangan di dalam mengelola supply chain. Tantangan yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Karena supply chain ini kita menyangkut banyak pihak ya tadi. Ada pihak supplier, pihak manufakturer, dan juga pihak distributor. Dan antar pihak tersebut juga punya departemen-departemen masing-masing. Contoh misal, kompleksitas antara internal. Ya. Internal itu berarti perusahaan itu sendiri. Ada marketing, ada bagian keuangan, ada bagian operasional. Itu disebut sebagai bagian internal. Kalau bagian eksternal itu adalah supplier dan juga distributor. Dicontohkan, marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Ya, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Ini adanya miskomunikasi antara bagian marketing dan juga bagian produksi. Yang marketing itu menyepakati mampu memproduksi 10.000, ternyata bagian produksi hanya bisa memproduksi 9.000. Contoh yang lain, ya, kompleksitas eksternal antara supplier dan juga pihak manufaktur. Supplier itu pengennya pemesanan produk, pemesanan bahan baku dilakukan jauh-jauh hari. Tetapi supplier pengennya lebih fleksibel. Kalau dia butuh, dia baru pesan. Dan kalau sudah pesan, harus segera dikirim. Ya, ini kompleks sekali. Ini contoh kompleksitas eksternal. Tantangan yang kedua adalah ketidakpastian. Karena tentu ketidakpastian itu akan menimbulkan ketidakpercayaan diri ya terhadap rencana yang dijual. Nggak pede. Apakah saya merencanakan
10.000 unit yang sudah saya produksi itu akan terjual semua atau enggak. Ya, ketidakpastian ini membuat perusahaan nggak pede. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman ya, di dalam supply chain atau tadi yang disebut sebagai safety stock. Padahal kalau mau pakai just in time itu nggak perlu ada safety stock, karena safety stock secara konsep tentu akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sumber ketidakpastian itu bisa dari pembeli tadi ya. Apakah permintaan yang direncanakan itu sudah tepat? Ada ketidakpastian dari supplier. Apakah supplier bisa memenuhi ketepatan waktu, ketepatan jumlah yang diharapkan oleh perusahaan atau tidak? Ada juga ketidakpastian internal. Bisa berupa kerusakan mesin, ya, mesin yang nggak sempurna, itu juga termasuk ke dalam ketidakpastian internal. Nah, komponen utama di dalam SCM itu ada 3. Upstream, midstream, dan juga downstream. Upstream berkaitan dengan pengadaan. Maka pihak-pihak di sini itu yang berkaitan adalah pihak supplier. Midstream adalah bagian proses. Kalau upstream tadi pengadaan, midstream proses. Ya, berarti pihak yang terkait adalah pihak manufakturer. Dan terakhir, yang ketiga itu downstream. Berkaitan dengan distribusi, maka pihaknya adalah distributor. Ya, ini pengadaan kalau upstream, kalau midstream atau juga dikenal sebagai internal supply chain itu condong kepada produksinya, fabrikasi, pengendalian, persediaan dan seterusnya yang berkaitan dengan proses produksinya. Pihaknya adalah manufakturer. Dan terakhir downstream. Pihak yang berkaitan adalah distributor. Nah, secara empiris ternyata memang supply chain ini sangat penting bagi perusahaan. Ya, dicontohkan dulu Walmart itu di tahun 1980 belum menerapkan supply chain yang baik. Ya, pendapatan penjualannya 1 billion dolar. Tetapi setelah supply chain-nya dikelola dengan baik, meningkat menjadi 408 billion dolar di tahun 2010. Ini menandakan juga supply chain management, pengelolaan yang baik itu perlu waktu untuk implementasinya. Tidak bisa serta-merta langsung ya pengelolaan supply chain itu baik, karena harus ada komitmen juga dengan departemen-departemen lain, bahkan pihak eksternal dari perusahaan, ada supplier dan juga distributor tadi. Ini contoh-contoh real ya, secara empiris. Nah, untuk meminimalkan biaya itu bisa dari supplier maupun distributor. Semakin sedikit supplier yang kita butuhkan, maka biaya yang kita harus keluarkan oleh perusahaan juga semakin sedikit. Artinya ada produk-produk yang kita bisa produksi sendiri. Contohnya sudah kita bahas kemarin ya, terkait dengan es krim Miche. Kenapa dia bisa jual
produknya dengan harga murah dengan kualitas yang relatif baik. Ya karena dari segi SCM-nya dia kelola dengan baik, terutama pada supplier. Ya, ada beberapa bahan-bahan yang dia bikin sendiri. Jadi tidak sepenuhnya barang-barang dia dapatkan dari supplier. Tentu ini bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Ada juga untuk meminimalisir biaya itu kita cut dari sisi distributor. Ya. Jadi dari pabrik langsung ke konsumen itu pasti biayanya lebih minim daripada kita harus serahkan ke distributor. Karena kalau di distributor akan ada markup harga lagi di situ ya. Contoh yang kita dapati itu yang kemarin saya contohkan adalah sepatu-sepatu lokal di Indonesia. Ada Unerd, ya ada Aerostreet. Dia jual dari pabrik kemudian langsung kepada konsumen. Walaupun sebenarnya dalam praktiknya pun ya ada distributor di sana. Tetapi distributornya tidak terlalu berperan. Jadi dari pabrik itu bisa langsung ke konsumen. Kalau alurnya seperti itu tentu bisa mengurangi biaya. Kalau biayanya kurang atau biayanya minim, maka harga jualnya pun bisa lebih murah. Ya, Aerostreet itu harga sepatunya ada yang 100.000, 150.000 dengan kualitas juga yang lumayan baik. Kesimpulannya tadi, untuk mengurangi biaya itu bisa dari alur supplier ke manufakturer maupun dari alur manufakturer ke distributor hingga sampai ke konsumen. Ya. Saya kira itu untuk review kita terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari dari setelah UTS sampai sekarang. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.